Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Gesti Amalia dari kelas 2A Desain Mode. Saya ingin praktek mengukur badan wanita dewasa. Selamat menyaksikan. Dalam mengukur badan, alat yang diperlukan yaitu yang pertama meteran, yang kedua Fitterban. Fitterban ini digunakan untuk memberi tanda bagian-bagian yang penting seperti lingkar badan, lingkar pinggang, dan lingkar panggul. Yang pertama kita ikatkan pada bagian lingkar pinggang. Lalu yang kedua lingkar badan. Fitterban ini diikat harus pas dan tidak boleh kendor. Dan yang terakhir pada bagian panggul. Diikatkan pada bagian yang terbesar. Diputar, lalu dimasukkan ke dalam dan diikat. Fitterban ini diikat harus sejajar, bagian depan dan bagian belakang sama rata. Jika kurang sama, kita bisa meluruskannya kembali. Untuk mengetahui lingkar pinggang, kita bisa menggunakan alat bantu seperti pulpen. Caranya yaitu dari sini kita turunkan ke bawah. Jika dia mentok sampai pinggang, itu berarti garis pinggang. Cara yang kedua bisa menggunakan patokan garis tengah lipatan siku. Berarti dia sejajar dengan pinggang. Yang pertama, kita harus mengukur lingkar leher. Kita ukur dari bagian yang lingkar-lingkar atau horizontal. Caranya seperti ini. Dari bagian cekungan leher di depan sini, kita ukur melalui belakang sini, lalu melingkar sampai ketemu bagian cekungan leher depan lagi. Cekungan leher ini letaknya pada kanan dan kiri tulang, jadi dia tidak ada tulangnya dan dia masuk ke dalam. Yang kedua, kita ukur lingkar badan. Caranya seperti ini. Kita ukur melingkar pada bagian lingkar badan sejajar sesuai dengan Fitterban. Lalu jari kita masuk seperti ini. Kita beri kelonggaran supaya ukurannya tidak terlalu ngepes. Dan bagian belakangnya juga harus sejajar dengan Fitterban. Selanjutnya, ukur lingkar pinggang. Caranya seperti ini. Ukur pas dan sejajar dengan Fitterban. Tidak boleh bergeser. Seharusnya orang yang kita ukur tidak boleh diputar seperti ini. Seharusnya kita yang berputar. Selanjutnya kita ukur panjang muka. Kita ukur dari bagian cekungan leher di bagian depan. Kita ukur sampai garis pinggang bagian bawah Fitterban. Setelah itu kita ukur lebar muka. Caranya itu turun 8 cm
dari cekungan leher bagian depan. Lalu kita geserkan meterannya dari garis ketiak bagian kiri dan ke bagian kanan. Kalau untuk pemula, caranya kita bisa memakai penggaris 2 buah. Caranya seperti ini. Kita ukur dari sini turun 8 cm. 8 cm. Lalu kita geser. Arah lebar ini arahnya sejajar dengan panjang penggaris. Kemudian kita ukur panjang sisi. Caranya yaitu dari garis pinggang yang vertebrae bagian bawah kita ukur sampai penggaris yang bagian atas. Lalu dikurang 2 cm. Selanjutnya kita ukur panjang punggung. Caranya itu dari tulang yang menonjol di bagian belakang atau nekuk leher, kita ukur ke bawah, yaitu 31 cm, sampai bagian vertebrae bagian bawah. Kemudian lebar punggung diukur turun 15 cm. Lalu kita miringkan sejajar dengan penggaris dari ujung ketiak kiri sampai ujung ketiak kanan, kira-kira 30 cm. Selanjutnya, penggaris ini atau label ini boleh kita lepaskan. Kemudian kita ukur lebar bahu. Kita boleh menggunakan alat bantu penggaris, yaitu kita letakkan pada bagian belakang telinga sampai bagian bahu teratas. Kita ukur dari titik bahu tertinggi atau dari garis leher terendah sampai garis bahu terbawah atau terendah. Kira-kira ukuran standarnya 11 atau 12 cm. Kemudian kita ukur tinggi dada. Tinggi dada ini digunakan untuk membuat pola yang terdapat kutnah. Cara mengukur tinggi dada yaitu diukur dari bagian garis pinggang yang vertebrae bagian bawah sampai titik puncak. Selanjutnya panjang lengan. Panjang lengan diukur dari bagian bahu terendah, tangannya agak sedikit dimajukan atau ditekuk melalui siku sampai ke tulang yang menonjol pada bagian pergelangan, lalu turun 2 cm. Itu ukuran itu digunakan untuk panjang lengan yang terpanjang. Kalau lengan pendek dari titik bahu terendah kira-kira sampai sini. Kalau lengan yang panjangnya sampai siku kira-kira sampai sini. Kalau untuk mengukur panjang lengan 3/4 diukur dari bagian bahu terendah sampai sini. Untuk lengan kok kira-kira dari bahu terendah sampai sini. Selanjutnya kita ukur lingkar lubang lengan. Lingkar lengan pendek diukur kira-kira di sini, lalu ditambah 3 cm. Kalau lengan siku diukur selingkar siku ini, lalu tangannya ditekuk untuk memberikan kelonggaran. Kalau lengan 3/4 kita ukur di bagian sini, lalu ditambah 3 cm. Selanjutnya lingkar lubang lengan yang paling lebar atau yang paling panjang kita ukur pada bagian pergelangan tangan. Bagian pergelangan tangan yang paling besar, ini untuk patokan supaya bagian lubang lengan bisa masuk dengan mudah. Jika diukur pas
pergelangan tangan, dia akan terlalu ngepres dan tidak bisa masuk. Jika kita ukur sampai panjang lengan sampai titik tulang pergelangan tangan, dia etikanya kurang baik. Lebih baik dilebihkan 2 cm agar panjangnya pas. Selanjutnya kita ukur lingkar panggul. Caranya yaitu kita ukur sekeliling veterban, kita kurpas, lalu kita selipkan jari kita untuk memberikan kelonggaran sedikit. Jangan lupa kita ukur pada bagian belakang, veterannya kita sesuaikan dengan veterban dan tidak boleh bergeser. Selanjutnya kita ukur tinggi panggul. Caranya yaitu dari bagian pinggang kita ukur sampai veterban bagian bawah, kita ukur sampai veterban bagian bawah garis panggul. Selanjutnya kita ukur panjang rok. Panjang rok ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ukuran mandiri atau personal, yang kedua itu per kelompok. Ukuran mandiri itu diukur dari bagian pinggang, veterban bagian bawah sampai sepanjang yang kita inginkan, misalnya sedengkul atau sampai bagian bawah. Kalau ukuran per kelompok, caranya yaitu diukur dari veterban bagian bawah pinggang sampai lantai. Misalnya dalam satu kelompok itu ada berbagai macam orang yang tingginya berbeda. Supaya panjang roknya sama, kita diukur dari bagian pinggang sampai lantai, lalu dikurang 40 cm atau sesuai panjang yang diinginkan, agar rok yang dihasilkan dalam satu kelompok itu panjangnya sama. Kemudian kita ukur ukuran uji. Caranya yaitu kita ukur pada bagian tengah garis pinggang atau lingkar pinggang melalui titik puncak, kemudian melewati titik bahu terendah, kita putar ke bagian belakang, melalui titik garis tengah pinggang bagian belakang, yaitu bagian titik terendah bahunya 36 cm, bagian terendah belakangnya yaitu 72 cm. Jadi cara mengukurnya 36 strip 73 cm. Oke, selanjutnya kita ukur tinggi duduk. Cara mengukur tinggi duduk yaitu diukur dari bagian permukaan kursi sampai garis veterban pinggang bagian bawah. Kita bisa ukur menggunakan penggaris. Oh iya, kursi yang digunakan harus sejajar atau rata. Tidak boleh menggunakan kursi yang empuk karena akan mempengaruhi ukuran tinggi duduk tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.